Ya, ini kita jumpa lagi di pembahasan soal-soal UTBK Kimia 2019. Di soal ini ada satu buah wacana, kemudian diikuti oleh 3 soal yang berkaitan dengan wacana tersebut. Jadi kita mulai bagaimana ataupun cara pengerjaannya. Jadi nomor 1 ditanyakan molaritas HClO setelah pengenceran. Kita perhatikan soalnya, bahwa sebanyak 3 mili asam hipoklorit HClO 3 molar diencerkan sampai volumenya 100. Artinya untuk data nomor 1 kita memakai data di kalimat ini. Sebanyak 3 mili berarti itu V1, 3 molar itu M1, dan volumenya 100 mili itu V2. Jadi kita tuliskan rumusnya, V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. V1-nya 3, M1-nya 3 sama dengan V2-nya 100 dikali M2. Ini menjadi 9 sama dengan 100 kali M2. Maka kita peroleh M2-nya sama dengan 9 dibagi 100, 0,09. Kemudian di sini ada jumlah elektron yang terlibat NaI yang bereaksi, kemudian molaritas HCl yang dihasilkan. Jadi dua soal ini menuntut kita untuk melakukan penyataan reaksinya. Jadi kita lakukan reaksinya sesuai dengan reaksi yang disebutkan di soal. 3HClO ditambahkan dengan NaI menjadi NaIO3 ditambahkan 3HCl. Kita perhatikan mula-mulanya. Jadi setelah kita tadi dapat 100 mili 0,09 ini, maka kita tuliskan mol yang terdapat di sini adalah 0,09 dikali 100, itu setara dengan 9 milimol. Kemudian si NaI-nya 0,05 ya, 0,05 dikalikan 100 mili, berarti itu setara dengan 5 milimol. Maka ini M-nya mula-mulanya, kemudian bereaksi dan sisanya. Jadi di sini 9 dibagi 3 adalah 3, 5 dibagi 1 adalah 5. Maka hasil bagi yang paling kecil itu adalah yang 9 bagi 3 tadi. Artinya ini sebagai reaksi pembatas. Maka ini 9, ini habis. 1/3 kali 9, ini 3, sisanya 2. 1/3 kali 9, ini juga 3. Seperti ini. Kemudian kita perhatikan jumlah mol elektron yang terlibat untuk NaI yang bereaksi. Jadi NaI berubah menjadi NaIO3. NaI berubah menjadi NaIO3. Di sini Na-nya 1, di kanan juga 1, I-nya 1 di kiri, 1 di kanan udah sama. Perhatikan bahwa ada 3 oksigen di sebelah kanan, di sini belum ada, kita tambahkan 3H2O sehingga jumlah O-nya sama. Kemudian 3 kali 2 ada 6 buah H, ini kita tambahkan 6H+. Jadi supaya molnya sama, kita tambahkan 6 elektron. Jadi kita perhatikan bahwa untuk 1 NaI dibutuhkan 6 elektron. NaI yang bereaksi adalah 3. Maka elektron yang bereaksi adalah 6, koefisiennya dibagi 1 dikali 3 sama dengan 18. Jadi untuk elektron NaI-nya dibutuhkan sebanyak 18 mol elektron. Kemudian molaritas HCl yang dihasilkan. Kita perhatikan bahwa HCl ini tadi kelupaan. 3 bagi 3 kali 9 juga 9 ya. Berarti ada 9 milimol. Maka konsentrasi HCl sama dengan molnya dibagi volume. Molnya 9. Volumenya ingat tadi bahwa 100 mili ditambahkan 100 mili. Berarti di dalam wadah ini totalnya sudah terdapat 200 mili. Maka kita bagikan 9 bagi 200 adalah 0,045. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di sini juga soal tentang bacaan, di mana disebutkan bahwa fenol merupakan asam lemah dengan Ka 10. Kemudian fenolnya mula-mula 0,1 molar. Yang ditanyakan di soal yang pertama adalah pH larutan fenol sebelum titrasi. Jadi karena fenol ini disebutkan adalah asam lemah, kita cari H+-nya memakai rumus akar Ka kali M. Jadi akar Ka-nya 10⁻⁻10 dikali M-nya itu 0,1, maka kita peroleh akar 10⁻⁻11. Jadi kita akarkan, min 11 bagi 2 jadi min 5,5. Maka pH-nya kita peroleh ini, 5,5. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Setelah penambahan 10 ml larutan NaOH, konsentrasi natrium fenolat menjadi berapa? Artinya kita perlu mereaksikannya. Jadi kita tuliskan reaksinya, fenolnya C6H5OH ditambahkan dengan natrium hidroksida akan terbentuk natrium fenolat C6H5ONa ditambahkan dengan H2O. Kita tuliskan mula-mula bereaksi sisa. Jadi mula-mulanya si fenolnya 30 dikali 0,1 ya. Jadi kita peroleh sebanyak 3. Kemudian si NaOH-nya di 0,1 dimasukkan 10 mili. Jadi 0,1 dikali 10 adalah 1. Kemudian reaksi pembatasnya si NaOH. Jadi ini habis. Ini 1, ini sisa 2. Ini 1. Jadi konsentrasi natrium fenolat. Jadi
konsentrasinya sama dengan molnya 1 per volumenya. Volume di dalam dalam reaksi ini adalah 30 si fenol ditambahkan dengan 10 mili si NaOH, jadi totalnya adalah 40. Jadi kita peroleh konsentrasinya 1 dibagi 40 adalah 0,025. Kemudian kita lanjutkan. pH larutan dalam labo titrasi setelah 15 mili NaOH. Jadi kita tuliskan kembali reaksinya. C6H5OH ditambah NaOH menjadi C6H5ONa ditambahkan dengan H2O. Mula-mula bereaksi sisa. Tadi mula-mula juga 3. Kemudian si 15 mili NaOH ini dikali 0,1 adalah 1,5. Kembali NaOH-nya yang habis. Ini 1,5. 3 dikurang 1,5 juga 1,5. 1 per 1 kali 1,5 ini juga sama. Maka kita angkat dulu. Karena ini asam lemah dan ini garamnya, artinya kedua campurannya ini bersifat sebagai buffer. Karena buffer kita harus tuliskan rumusnya H+ sama dengan Ka mol asam dibagi mol garam. Ka-nya 10 pangkat min 10 tadi, mol asamnya 1,5, mol garamnya 1,5, kita peroleh 10 pangkat min 10. Kemudian kita cari pH-nya. pH sama dengan min log H+. Berarti min log 10 pangkat min 10 menjadi pH-nya sebesar 10. Demikian. Kita lanjutkan lagi. Jadi di soal ini juga ada soal tentang grafik dan ada 2 soal yang terkait dengan grafik tersebut. Jadi kita perhatikan dulu bagaimana mekanisme pengerjaan soalnya. Kita perhatikan bahwa di sini mula-mula P-nya berkurang, Q-nya berkurang, R-nya bertambah. Jadi setiap zat yang berkurang itu adalah reaktan. Setiap zat yang bertambah adalah produk. Dengan demikian kita menyimpulkan bahwa si P-nya adalah si reaktan, si Q-nya juga turun adalah reaktan, si R-nya naik adalah produk. Maka kita tuliskan dulu P tambah Q menjadi R. Kemudian kita perhatikan si P-nya dari 1 menjadi 0,75 berarti bereaksi sebanyak 0,25. Si Q-nya juga dari 1 menjadi 0,5 bereaksi 0,5. R-nya mula-mula 0, naik menjadi 0,5 berarti 0,5 juga. Kita sederhanakan perbandingannya ini menjadi 1 banding 2 banding 1. Dengan demikian satunya kita naikkan ke koefisien jadi P ditambah 2Q menjadi, soalnya tadi 2 ya, menjadi 2R seperti itu. Jadi kita peroleh rumus kesetimbangannya adalah P tambah 2Q menjadi 2R, yaitu option C. Setelah kita memperoleh kesetimbangannya, ditanyakan juga persamaan laju reaksi. Ingat laju reaksi itu sama dengan K kali konsentrasi dari si reaktan. Maka reaktan itu yang P tambah 2Q. Jadi kita tuliskan V sama dengan K kali konsentrasi si P, konsentrasi si Q. Umumnya reaksi adalah memakai orde dari si koefisien reaksi. Jadi kalau P-nya 1, ini 1, Q-nya karena koefisien 2 ditulis 2. Namun ada kadang-kala juga beberapa reaksi itu orde reaksinya harus dicari menggunakan nilai tabel ya. Jadi untuk kali ini kita tuliskan saja ordenya, kita anggap orde A dan ini orde B. Kita belum tahu ordenya masing-masing. Yang kita perhatikan adalah polanya bahwa V sama dengan K kali konsentrasi dari reaktannya masing-masing. Jadi K kali P kali Q. Jadi opsi yang tepat adalah opsi B. Dimana kalau di sini R tidak termasuk dalam koefisien reaksi ya. Jadi yang ada R-nya kita abaikan saja. Jadi tidak memenuhi. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di sini juga ada soal tentang grafik di mana disebutkan mekanisme reaksinya ada 2, yaitu dari R menjadi P1 dan R menjadi P2. Kita perhatikan bahwa di sini untuk yang P1 ini sebesar adalah energi aktivasi. Kemudian yang untuk yang P2 ini energi aktivasinya bahwa energi aktivasinya dan untuk yang P2 lebih tinggi. Jadi semakin tinggi energi aktivasi maka laju reaksinya juga semakin lambat karena butuh energi yang lebih banyak sebelum memulai terjadinya reaksi. Jadi kita perhatikan bagaimana perbandingannya. Dibandingkan dengan reaksi R menuju P1, maka yang P2 adalah, kita perhatikan bahwa P2 mempunyai energi aktivasi yang lebih tinggi, artinya dia lebih lambat. Jadi P2 lebih lambat. Kemudian delta H-nya. Kita perhatikan bahwa dari mula-mula R menjadi P1, dia naik ya. Ini ke sini kan naik. Kemudian R menjadi P2, ini cenderung datar ataupun hampir tidak berubah, artinya delta H-nya kecil. Jadi kalau kita perhatikan bahwa semakin ke atas, semakin endoterm, semakin ke bawah berarti berkurang endotermnya. Sehingga P2 kurang endoterm. Karena delta H-nya sedikit lebih kecil dibandingkan P1 ya. Jadi kalau kita perhatikan misalnya suatu reaksi seperti ini, kemudian ada satu lagi reaksi seperti ini. Kita perhatikan kalau kayak seperti ini kan
jelas beda bahwa yang pertama delta H-nya sekian, yang kedua delta H-nya seperti ini. Jadi ini lebih endoterm, yang ini kurang endoterm. Seperti itu ya. Jadi optionnya adalah P2 lebih lambat dan P2 juga kurang endoterm. Kita lanjutkan ke soal berikut. Jadi soal berikut ini adalah tentang grafik energi juga. Kita bahas satu persatu bahwa energi aktivasi disebutkan adalah 120. Jadi energi aktivasi itu kita tarik dari reaktan, kita ambil nilai ke puncaknya. Jadi nilai energi aktivasinya adalah 150. Jadi ini 120 adalah salah. Kemudian energi aktivasi reaksi kebalikan. Jadi reaksinya perlu kita balikkan lagi menjadi, kita anggap produk di sini sebagai reaktan, naik ke sini, naik, kemudian turun. Jadi ini adalah sekarang reaktan yang baru dan produk yang baru. Di mana ini tadi 150, ini 120. Jadi kalau kita perhatikan energi aktivasinya yang baru adalah dari reaktan ini naikkan ke atas adalah sebesar 270. Jadi ini benar. Kemudian perubahan entalpinya adalah minus 30. Kita perhatikan bahwa reaktan di sini menuju produk energinya turun 120. Jadi perubahan entalpi yang terjadi adalah sebenarnya turun 120. Jadi minus 30 ini salah. Kemudian reaksi berlangsung spontan. Setiap reaksi yang memiliki kenaikan energi aktivasi itu tidak spontan ya. Jadi kalau reaksi yang spontan itu dicirikan misalnya mula-mula reaktan langsung turun menjadi produk tanpa ada gelombang ataupun puncak yang naik ke atas. Jadi ini jelas bahwa reaksi tidak berlangsung spontan. Kemudian reaksi kebalikannya, kita perhatikan reaksi kebalikannya yang ini ya. Jadi kita balikkan grafiknya bahwa dari reaktan dibandingkan dengan produk, kenaikan energi ya, kenaikan. Jadi energi dari reaktan naik menjadi energi produk, karena naik bersifat positif berarti itu sebagai endoterm. Jadi ini juga salah. Jadi yang benar adalah si option B. Kita lanjutkan ke soal berikut. Jadi silikon karbida atau karborundum dapat diperoleh dengan mereaksikan silikon O2 ya, reaksinya sudah ada. Kemudian 4,5 gram karbon direaksikan dengan 3 gram SiO2, hasilnya 1,5 gram karborundum. Maka ditanya presentasi reaksinya. Ini kita tuliskan reaksinya, jadi 2C ditambah SiO2 menghasilkan SiC ditambah CO2. Kita tuliskan mula-mulanya si karbon ada 4,5 gram. Kita bagikan dengan MR-nya 12, kita peroleh 0,375 mol. Kemudian SiO2-nya juga kita bagikan ya, jadi 3 dibagi MR-nya ini 60, kita peroleh 0,05 mol. Maka kita tulis sebagai MbS. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa si SiO2 yang bereaksi habis, maka SiC yang terbentuk molnya perbandingannya 1:1 kali ini tetap 0,05, dihasilkan 0,05 SiC. Jadi mol sama dengan gram dibagi MR. Molnya adalah 0,05, gramnya belum tahu. MR SiC adalah Si tadi 28, C adalah 12 berarti 40. Jadi kita kali silang, maka kita peroleh X-nya sebesar 2 gram. Nah, persen reaksinya adalah bahwa seharusnya reaksi ini menghasilkan 2 gram. Kenyataannya terbentuk hanya 1,5 gram, maka persennya adalah 1,5 yang terbentuk dibagi dengan massa teoritis dikali 100%. Kita peroleh 150 bagi 2 adalah 75%, seperti itu. Kita coba lagi soal yang setipe dengan perbandingan massa ya. Jadi sebanyak 2,32 gram sampel K2SO4 dilarutkan dalam air sehingga terbentuk ion sulfat yang diendapkan. Jika massa endapan yang diperoleh 2,33, maka kadarnya si K2SO4 berapa? Jadi kita tuliskan reaksinya K2SO4. Kita reaksikan dengan BaOH 2 kali. Hasilnya adalah BaSO4 ditambahkan dengan H2O. Kita startkan reaksinya, ini K-nya 2, ini skala OH ya. Ini K-nya 2. Kemudian kita reaksikan, startkan reaksinya, udah setara. Kemudian kita tuliskan molnya. Jadi apabila ada gram sampel, ini kita abaikan dulu. Kita mulai dari data massa atau mol yang bisa kita peroleh dari data yang lain. Jadi jika massa endapan yang diperoleh 2,33 gram. Jadi di antara dua zat ini, BaSO4 dan KOH, yang endapan itu si BaSO4. Jadi gramnya sebanyak 2,33, kita bagi dengan MR BaSO4, 137 tambah S32 ditambah O-nya 4 dikali 16, total MR-nya adalah 233. Jadi kita peroleh molnya 0,01 mol. Dari sini kita cari molnya si K2SO4. Di sini angkanya 1, di sini 1, maka mol K2SO4
Juga 1/1 kali 0,01 berarti sama. Mol sama dengan gram per ml. 0,01 sama dengan gramnya kita tak tahu. MR-nya kita cari MRK2SO4 menjadi 2 dikali 39 ditambah S32 ditambah 4 kali 16. Maka dengan demikian dapat totalnya sebanyak 174. Maka 0,01 X plus 174 kita peroleh X-nya 1,74 gram. Nah, persennya adalah yang dihasilkan per total sampelnya. 2,32 dikali 100%. Nanti perhitungannya adalah dapat 75%. Seperti itu. Kita lanjutkan. Di soal ini, senyawa kovalen X2Y terbentuk dari atom dengan nomor atom X17 dan Y8. Jadi, si X17 ini kita konfigurasikan menjadi 287. Si Y ini 8 ya. Kita konfigurasikan menjadi 2,6. Artinya supaya oktet, supaya jadi 8, 7 ini butuh 1 elektron lagi. Si Y ini butuh 2 elektron lagi. Jadi kita setarakan, ini kita kali 2, ini kali 1. Sehingga terbentuk Y-nya 1 buah, X-nya 2 buah. Kemudian kita perhatikan bahwa valensi si Y adalah 6. Maka kita cari elektron bebas sama dengan valensi kurang yang terikat per 2. Jadi valensinya adalah 6. Dia mengikat X-nya 2 buah per 2. Maka 6 dikurang 2, 4 dibagi 2 adalah 2. Maka tipe molekulnya adalah A, 1 buah atom pusat CX, mengikat 2 buah CX, ditambah elektron bebasnya 2. AX2E2. Nah, di sini saya tampilkan sebuah grafik yang lumayan lengkap tentang rumus dan bentuk geometrinya. Nanti kamu boleh screenshot dan hafal. Jadi kita perhatikan AX2E2. AX2E2 itu tipenya yang ini. Kita perhatikan yang nilainya 2 dan 2 ini ya. Jadi adalah planar bentuk V. Jadi kita ambil kesimpulannya yang bentuk V seperti itu. Jadi ini tabelnya bisa kamu hafalkan untuk mempermudah pengerjaan. Di soal berikutnya juga sama, XeF4 ya. Kita fokuskan ke XeF4 di mana Xe nomor atomnya 54 dan kita ketahui bahwa Xe itu adalah golongan gas mulia. Jadi gas mulia itu kan golongan 8, maka elektron terakhirnya berada di subkulit S2 dan P6. Jadi di sini kita gambarkan bilangan kuantum orbitalnya. Jadi S-nya 2, P-nya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ada rencana memasukkan 4 buah F ke dalam orbital. Jadi ini orbitalnya sudah penuh. Maka kita buka lagi 1 buah orbital D. Jadi kita buka orbital D-nya, kita gambar ulang. Orbital D itu terdiri dari 5 kotak. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 2 elektron yang arah ke bawah yang di sini kita pindahkan ke sebelah sini. Kemudian membutuhkan 4 slot untuk si F4. Maka F-nya masuk 1, 2, 3, 4. Dan total orbital yang terpakai adalah S-nya 1 buah, P-nya 3 buah, D-nya 2 buah. Maka dia membentuk orbital sp3d2 seperti itu. Kita lanjutkan ke pembahasan soal selanjutnya. Di sini juga terbentuk X6 ya, X6 konfigurasinya adalah 2,4. Si Y9 konfigurasinya adalah 2,7. Artinya ini butuh 4 buah elektron, ini butuh 1 buah elektron. Kita kalikan menjadi ini kali 1, ini kali 4, maka terbentuk X-nya 1 buah, Y-nya 4 buah. Jadi dari sini kita ambil satu persatu kesimpulannya. Terbentuk senyawa Xy2 salah ya, karena yang terbentuk Xy4. Kemudian senyawa yang terbentuk bersifat polar. Kita perhatikan bahwa valensinya 4, elektron bebasnya 4 dikurang terpakai 4 bagi 2, tidak ada lagi elektron bebas, hanya sama dengan 0. Karena tidak terbentuk elektron bebas, maka kemungkinan besar bahwa senyawa tersebut adalah non-polar, jadi ini juga salah. Kemudian senyawa terbentuk mengikuti kaidah oktet. Jadi kalau kita gambarkan Xy4, X-nya tadi ada 4 buah elektron, Y-nya juga ada 7 buah elektron, ini Y-nya di sampingnya ada 7, ini Y-nya juga ada, ini Y-nya. Jadi untuk si X ini, karena telah menggunakan serah terima elektron dari si Y, ini ada 2 elektron, 2, ini 2, ini 2, maka di sekitar X ini sudah ada 8 buah elektron, maka disebut memenuhi kaidah oktet. Option D, terdapat 1 pasang elektron bebas. Kita perhatikan tadi kita sudah mencari bahwa elektron bebasnya sama dengan 0, jadi tidak ada, ini salah. Kemudian molekul yang terbentuk hibridisasinya sp2. Jadi kita perhatikan ini golongan 4 ya, S2P2, S2, P2.
Kemudian dia mau masuk Y-nya sebanyak 4 buah. Jadi kita pindahkan si elektron bebas ini satu ke yang di belakang. Jadi kotaknya adalah 1, yang tadi ini ke bawah pindahkan ke sini. Lalu si Y-nya masuk 4 buah. 1, 2, 3, 4. Maka terpakai orbital sebanyak S1 buah, P3 buah. Jadi orbitalnya sp3. Jadi ini salah. Jadi yang benar adalah option C. Kita lanjutkan ke soal berikut. Elektron terakhir dari bilangan kuantum N3. N3 itu berarti kulitnya depannya 3. L1. Jadi kok L itu apabila bernilai 0, 1, 2, 3. Ini menyatakan nilai S, P, D, F. Karena L-nya 1 berarti ini bersifat sebagai P. Kalau orbital P kita gambarkan sebagai 3 kotak ya. Kalau S1 kotak, P3 kotak, D5 kotak, F7 kotak. Dimana kotak yang di tengah selalu bernilai 0, kemudian negatif 1, positif 1. Kemudian kita perhatikan bahwa elektronnya berhenti di kotak 0 dan dengan arah ke bawah. Jadi kalau positif setengah itu arahnya ke atas, negatif setengah itu arahnya ke bawah. Jadi kita isi dari kiri ke kanan ke atas dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita target reaksinya adalah berhenti di 0 dengan arah ke bawah. Jadi ini ada total ada 5 buah elektron. Jadi kalau elektron berhenti di S1, S2, P1, P2, P3, P4, P5, P6. Ini berarti golongan 1A, ini golongan 2, golongan 3, 4, 5, 6, 7, 8A. Jadi karena tadi berhenti di P5, berarti dia adalah golongan 7. Sehingga kita kesimpulannya adalah dia periodenya periode angka yang di depan angka 3 dengan golongan adalah golongan 7A. Ingat dalam penulisan golongan kita memakai Romawi ya. Jadi periode 3 golongan 7A. Kita lanjutkan. Jadi di soal ini juga di UTBK sering keluar soal-soal teori tentang konsep-konsep mekanisme reaksi ya. Jadi cara sabun cuci menghilangkan kotoran pada baju adalah, jadi sabun cuci itu terdiri dari 2 gugus utama, yaitu gugus kepala yang bersifat hidrofilik dan gugus kaki yang bersifat hidrofob. Artinya ini melekat dengan lemak dan ini melekat dengan si air. Jadi ketika lemak dan air kan sebenarnya tidak bisa bercampur. Jadi sabun ini akan membentuk jembatan yang menghubungkan lemak dengan air. Jadi kaki yang bersifat hidrofob ini akan melekat di lemak dan kepala yang bersifat hidrofilik akan melekat di air, sehingga air bisa menarik lemak yang melekat di pakaian. Jadi terbentuk sebuah sistem yang disebut dengan emulsi minyak dengan air. Jadi jawabannya adalah, yang benar adalah menstabilkan emulsi minyak dengan air. Dengan demikian lemaknya bisa diistilahkan dengan mungkin dengan kata-kata adalah terlarut di dalam air sehingga bisa terpisah dari pakaian. Kemudian kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di sini selulosa dihidrolisis jadi dimer membentuk. Ini juga adalah soal teori. Tujuan saya menampilkan soal ini adalah bahwa memang ini soalnya soal hafalan, tapi artinya kamu perlu mengetahui bahwa di UTBK muncul soal-soal dengan tipe demikian. Untuk soal ini jawabannya adalah selulosa dihidrolisis menjadi dimer membentuk selobiosa. Jadi tugas kamu setelah melihat pembahasan ini adalah membuat daftar ataupun list senyawa-senyawa turunan karbohidrat itu hidrolisisnya menjadi apa saja. Misalnya sukrosa dihidrolisis menjadi apa, galaktosa atau laktosa terhidrolisis jadi apa, seperti itu. Jadi memberikan gambaran bagi kamu bahwa muncul soal-soal tipe seperti ini. Jadi sebagai tambahan misalnya kalau laktosa ini akan terhidrolisis menjadi galaktosa ditambahkan dengan glukosa. Sukrosa adalah fruktosa ditambahkan dengan glukosa, dan maltosa sendiri adalah 2 buah gugus glukosa, seperti itu. Jadi sebagai tambahan bagi kamu untuk memahami soal-soal teori. Kita lanjutkan. Di soal ini juga tukang gali sumur menggali sumur meninggal karena, jadi ketika di permukaan tanah dan kita gali sampai ke dalam di dalam sumur ini, bisa saja kita menembus suatu kantong yang berisi hasil pelapukan dari berbagai unsur yang di dalam. Ada gugus, misalnya sering terjadi adalah gas biogas ya, gas metana, gas karbon monoksida, dan gas-gas beracun yang lainnya. Sehingga ketika orang yang berada dalam sumur, ketika gas ini terlepas dari kantung gas yang berhasil ditembus saat menggali,
maka orang ini akan mengalami keracunan ataupun kekurangan oksigen sehingga akan menyebabkan kematian. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi yang berkaitan dengan gangguan pernapasan yang ditimbulkan oleh gas-gas. Jadi contohnya adalah gas karbon monoksida. Diganti dengan gas metana juga nggak masalah karena juga sama beracunnya dengan gas karbon monoksida. Kita lanjutkan. Kemudian logam Na, Ca, Mg, Zn, dan Ag dimasukkan ke larutan HCl pekat, ditambahkan dengan KOH. Jadi zatnya ada dua, yaitu HCl dan KOH. Kita perhatikan bahwa di soal-soal UTBK 2019 kemarin banyak muncul soal kualitatif kimia ya, dimana kita harus menghafal ini tabel anion dan kation, mana zat-zat yang bisa mengendap dan mana yang tidak mengendap. Jadi kita perhatikan, kita pertama menambahkan larutan HCl. Jadi kita fokuskan perhatian kita ke ion Cl-. Jadi ion Cl yang ini, semuanya mudah larut kecuali Ag, Hg, Pb, dan Cu. Jadi ketika menambahkan natrium, kalsium, magnesium, zinc, dan Ag ke HCl pekat, maka akan terbentuk HgCl endapan terlebih dahulu. Jadi logam yang dulu mengendap adalah Ag. Setelah misalnya kita singkirkan si Ag, nggak ada lagi. Kemudian sisanya Na, Ca, Mg, dan Zn. Tambahkan KOH. Kita perhatikan OH. Sukar larut kecuali natrium, KOH, Ba, Sr, Ca, NH4. Jadi yang akan mengendap berikutnya adalah si Zn dan si Mg. Tapi karena pertama kali lebih dulu mengendap, ya karena Ag-nya ketemu Cl, AgCl dulu. Jadi Ag-nya akan mengendap terlebih dahulu. Kita lanjutkan. Di sini juga soalnya hampir mirip dengan soal sebelumnya. Ada aluminium, Al, tembaga, Cu, ada magnesium, ada perak itu Ag, kemudian si natrium. Ditambahkan dengan HCl, maka yang mengendap tadi ingat adalah si Ag. Apa bedanya kita perhatikan tabel sebelumnya ya. Di sini juga Cl ada CuCl2. CuCl2 itu sebenarnya kurang tepat di opsi ini karena kalau kita memperhatikan ya nilai Ksp dari si AgCl itu jauh lebih kecil dibandingkan Ksp CuCl2. Jadi yang pasti paling mengendap dulu adalah si AgCl. Jadi mungkin ada beberapa yang akan memperdebatkan mengapa bukan Cu, mengapa Ag, karena dari data nilai Ksp-nya akan kita bandingkan. Kemudian kita lanjutkan. Di sini adalah molekul yang bersifat polar. Kalau kita polar, kita harus menggambarkan orbital molekulnya SO2, S, golongan 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dipakai oleh O, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini berarti, ini O-nya di sebelah sini ya. Jadi ini oktet, kemudian S-nya akan berdekatan ikatan kovalen dengan O yang kedua. Dan ada sisa elektron bebas. Jadi ketika suatu sistem memiliki elektron bebas, maka kecenderungannya adalah membentuk senyawa yang bersifat polar. Namun XeF2, Xe golongan 8, ya, jadi 8 dikurang ikatannya 2/2 juga, berarti ada 3 elektron bebas. Namun mengapa tidak bersifat polar? Karena kalau kita perhatikan di tabel yang tadi, tabel yang sebelumnya ya, ini XeF2 contohnya ada bentuk linear, ini ada bentuk linear. Jadi kalau kita kembalikan ke soal XeF2 bentuk linear, gaya tarik antara Xe ke F yang kiri dan ke kanan akan sama besar sehingga justru dia bersifat sebagai non-polar. Jadi tidak semata-mata bahwa ada elektron bebas sudah pasti polar, tapi kita harus analisis bagaimana bentuk geometrinya. Jadi untuk yang ini, yang jelas bersifat polar adalah SO2. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Senyawa yang merupakan isomer dari sikloheksana. Jadi sikloheksana ini berarti 6 buah atom C. Ingat bahwa sikloalkana itu isomernya adalah alkena. Jadi kalau sikloheksana 6 buah atom C, kita cari alkena yang 6 buah atom C. Jadi 2 pentena ini C-nya 5, butena 4, metil 1, berarti ini 5, butena 4, metil 1 ini 5, 3 heksena alkena dengan 6, siklopropana ini 3, etil 2 ini 5. Jadi yang benar adalah 3 heksena, seperti itu. Jadi bisa kamu kerjakan dengan cara cepat tanpa harus menggambar masing-masing struktur. Karena seingat saya kalau di beberapa kesempatan mungkin disuruh kamu menggambarkan isomer itu menghitung jumlah C-nya berapa, hanya berapa, sehingga masing-masing memiliki jumlah C dan H yang sama. Tapi jujur saja itu memakan waktu yang cukup panjang. Jadi triknya adalah kita cukup memperhatikan
senyawa mana yang gugusnya berisomer. Jadi sikloheksana berarti sikloalkana berisomer dengan alkena, jadi tinggal mencari alkena yang jumlah atom C-nya sama. Kita lanjutkan di soal selanjutnya. Jadi di sini ada larutan garam ya, beberapa campuran. Yang disuruh adalah mencari larutan garam yang terhidrolisis. Jadi kita perhatikan masing-masing kolom A. Ini terdiri dari C5H5N dan C5H5NH+. Artinya ini sebagai basa dan ini sebagai garam. Campuran dari basa dan garam ini pasti bersifat sebagai buffer. Jadi buffer basa. Jadi campuran di wadah A ini bersifat sebagai buffer basa. Di wadah B, kita perhatikan bahwa peta hitam ini adalah asam lemah dicampurkan dengan basa kuat. Kita perhatikan yang jumlah asam lemahnya kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ada 8 buah. Kemudian si basa kuatnya, OH-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kalau kita reaksikan, kurang lebih seperti ini. Mula-mulanya 8, 10, bereaksi 8, akan terbentuk sisa 2 buah basa kuat. Berarti tidak akan terbentuk garam terhidrolisis, karena syarat garam terhidrolisis adalah masing-masing senyawa penyusun yang asam lemah dan basa kuatnya harus sama-sama habis. Kemudian kita perhatikan option C. Option C terdiri dari segitiga. Segitiga itu si H+ asam kuat. Kita hitung H+-nya ada berapa yang segitiganya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ada 8 buah. Kemudian si basa lemahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ada persis 8 buah. Nah, seperti yang saya katakan, ini akan sama-sama habis dan terbentuk garam yang terhidrolisis. Jadi optionnya adalah cuma option C. Jadi di wadah A akan terbentuk buffer basa, di wadah B akan terbentuk basa biasa, di wadah C akan terbentuk larutan garam. Kita lanjutkan. Ion atom Fe dapat membentuk senyawa seperti demikian, konfigurasi ion besi. Jadi kita cari dulu biloxnya si Fe. Jadi NH4 2 FeH2O CN5. NH4 ini bernilai pos 1 dikali 2 tambah Fe tambah H2O ini 0, kita abaikan saja. Cn itu min 1, maka total muatannya adalah sama dengan 0. 2 ditambah Fe dikurang 5 sama dengan 0, maka Fe nya adalah positif 3. Sekarang kita konfigurasikan Fe26. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3. Jadi ini kita tukarkan untuk membuat konfigurasinya menjadi 3d3, 4s2. Karena dia pos 3 artinya melepas 3 buah elektron, kita buang 2 buah di sini dan buang 1 buah di sini. Jadi konfigurasi akhirnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 dan 3d2. Jadi kita cari yang terakhirnya di 3d2. Oh ya, maaf, ini ada kesalahan ya, konfigurasinya 26 ya, salah hitung tadi 23. Kita ulangi. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Ini yang benar. Jadi kita balikkan menjadi 36, 3d6, 4s2. Jadi kita ketika akan menghilangkan 3 buah, ini buang 2, ini buang 1, tinggal 5. Jadi tugas kita adalah mencari yang sampai 3d5 seperti itu. Kita lanjutkan. Di sini soal teori, Anda mempunyai 2 larutan penyangga A dan larutan penyangga B dengan menggunakan asam propanoat dan kalsium propanoat. Penyangga A mengandung 0,1 molar asam dan garam, penyangga B 0,2. Maka penyataan di bawah ini yang paling tepat adalah kita perhatikan bahwa rumus untuk mencari H+-nya adalah Ka kali mol asam per mol garam. Di kedua zat ini sama-sama 0,1. Jadi 0,1 bagi 0,1 habis, maka dapat Ka. Di sini juga sama, Ka kali 0,2 bagi 0,2 juga habis sama. Berarti mempunyai nilai H+ yang sama, artinya pH-nya juga sama. Perbedaannya adalah bahwa semakin besar nilai molaritas senyawa penyusunnya, maka kapasitas buffernya juga semakin besar. Sehingga kalau kita perhatikan bahwa senyawa B dengan 0,2 molar akan mempunyai kapasitas yang lebih besar dibandingkan yang larutan A. Jadi si B 0,2 akan kapasitas yang lebih besar. Jadi jawaban kita adalah pH dengan larutan yang sama, pH larutan yang sama, B kapasitas yang lebih besar, jadi option E. Kita lanjutkan.
Di sini adalah senyawa yang memiliki rumus molekul C10H20O2. Jadi ini memiliki sifat CnH2nO2. Senyawa yang memiliki senyawa atau rumus empiris CnH2nO2 adalah senyawa asam ataupun ester. Jadi dengan demikian jawaban kita adalah ester. Nah, sebagai tambahan, alkuna itu adalah CnH2n kurang 2, alkena CnH2n, jadi gak ada atom oksigennya. Alkohol itu CnH2n plus 2O, jadi O-nya cuma satu buah, ini ada dua jadi salah. Ether sama dengan alkohol yaitu CnH2n plus 2 oksigen. Jadi jelas bahwa jawabannya adalah ester. Kita lanjutkan. Ikatan peptida dari polipeptida terbentuk melalui reaksi. Jadi ikatan polipeptida itu terbentuk mekanisme seperti ini. Ada C karbonil OH didekati oleh gugus amonia, ini N. Maka gugus H dan OH ini akan saling tarik menarik. Ini membentuk H2O dan ikatan terbentuk adalah CONH seperti ini. Ini adalah polipeptida, ikatan peptida yang terbentuk dengan cara mengeluarkan H2O. Jadi H2O-nya keluar itu namanya hidrohidrasi. Hidrolisis adalah menambahkan H2O. Jadi jelas salah bahwa ini menghasilkan H2O. Sementara kalau di hidrolisis harus ditambahkan H2O ya. Jadi jangan terkecoh antara option A dan option C. Di option nomor 24 adalah tugas kita bahan pembakar padat untuk pendorong roket campuran aluminium dan senyawa X. Senyawa X ini biloxnya 7, jadi kita cari saja di mana yang biloxnya 7. Jadi untuk option A, NCl3, ya, ini Cl-nya -1, N-nya adalah pos 3. Di senyawa B, NH4Cl, NH4 ini semua pos 1, Cl -1. Di senyawa C, NH4ClO3, ini 1, ini -6, maka Cl-nya harus pos 5 supaya 0. Yang D, NH4ClO4, ini 1, min 2 kali 8 min 8, maka ini harus pos 7, maka jawabannya adalah yang si D. Namun kita lanjutkan untuk membuktikan jawabannya. Untuk yang E adalah N2H5Cl. Jadi di sini Cl-nya -1, ini semua pos 5, kita cari N2. N2 tambah 4 sama dengan 0, N-nya adalah -2, tidak sesuai. Jadi option yang paling sesuai adalah option D. Kita lanjutkan ke soal terakhir di nomor 25. Jadi kita perhatikan bahwa ini ada data 0 masing-masing reaksi. Kita susun dari yang paling negatif, berarti si Mg. Kemudian ada si Cu, kemudian si Ag. Makin ke kiri akan bersifat sebagai reduktor. Jadi si Mg terletak paling kiri, maka adalah reduktor yang lebih baik. Dalam keadaan standar, reaksi akan terjadi spontan bila setengah sel 2 digabungkan dengan hidrogen. Hidrogen itu bernilai sebesar 1 ya, sebesar 0. Jadi ketika kita mencampurkan yang 0 dengan yang 0,34, maka reaksinya bisa berlangsung spontan. Yang penting kita perhatikan bahwa si Cu pos 2 ditambah 2 elektron menjadi Cu, sel yang nomor 2, ditambahkan, ini kan 0,34, ditambahkan dengan setengah sel hidrogen yang nolnya 0. Kalau kita jumlahkan kan bernilai positif. Kalau nolnya bernilai positif, artinya bersifat sebagai spontan. Nomor 3. Bila logam tembaga ditambahkan ke AgNO3, maka logam perak akan mengendap. Kita perhatikan logam tembaga Cu ditambahkan ke Ag+. Kita perhatikan apakah terbentuk reaksi. Jadi Cu ini kita balikkan. Karena kita mau Cu-nya sebagai reaktan, jadi minus 0,34. Ag+-nya tetap 0,8. Kalau dijumlahkan ini kan hasilnya positif. Artinya bisa terjadi. Jadi ini bisa terjadi nomor 3. Kemudian nomor 4. Jika Ag, ini kan tadi Ag-nya 1, kemudian dikali 2 semua, ini kali 2, maka katanya nolnya juga 2 dikali 0,8. Jadi salah ya, karena dalam penentuan nilai 0, misalnya si A menjadi A tambah elektron, ya, A positif tambah elektron menjadi A. Jika nolnya misalnya 3, misalnya gitu. Kalau dikali 3 menjadi 3A plus tambah 3 elektron menjadi 3A, nolnya itu tetap bernilai 3, jadi tidak ikut dikalikan. Jadi option 4 adalah salah. Jadi yang benar adalah 1, 2, dan 3. Jadi demikian pembahasan soal kali ini. Semoga bisa dipahami dan bisa membantu kamu memperoleh nilai tinggi di UTBK Kimia. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.